Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong punya saham ini sejumlah 205 juta lembar, tapi kinerjanya jelek, laba turun hingga 88%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sekali lagi kita akan bahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. Seperti biasa, saham LKH punya valuasi yang rendah di mana PBV hanya 0,2 kali saja. Tapi poin penting yang perlu diamati dari saham ini adalah komponen labanya. Laba perusahaan turun hingga 88% hingga Juni 2022. Meski begitu, kinerja saham ini tergolong memuaskan di mana dalam beberapa tahun terakhir masih menghasilkan peningkatan harga. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Cevin punya aset 7.115 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 7.123 miliar. Artinya aset Cevin turun 0,11% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7.115 miliar, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen 5.878 miliar. Artinya 82,61% aset Cevin berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,83%. Selain piutang pembiayaan konsumen, ada juga piutang lainnya. Dari total aset 7.115 miliar, perusahaan punya piutang lainnya 300 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Cevin. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 35,06%. Kedua, liabilitas. Cevin punya liabilitas 2.299 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 2.317 miliar. Artinya, hutang Cevin turun 0,78% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 2.299 miliar, perusahaan punya utang bank 1.993 miliar. Artinya, 86,69% hutang Cevin berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05%. Selain utang bank, ada juga utang lainnya. Dari total liabilitas 2.299 miliar, perusahaan punya utang lainnya 102 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Cevin. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,67%. Ketiga, ekuitas. Cevin punya ekuitas 4.816 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4.806 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 0,21%. Dari total ekuitas 4.816 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3.421 miliar. Artinya 71,03% ekuitas Cevin berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,29%. Keempat, pendapatan. Cevin punya pendapatan 714 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 779 miliar. Berarti pendapatan Cevin turun 8,34% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Cevin punya biaya pokok penjualan sebanyak 703 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 672 miliar. Berarti biaya pokok Cevin naik 4,61% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Cevin mampu menghasilkan laba sebanyak 10,08 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 90,21 miliar, berarti laba Cevin turun 88,83% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Cevin punya ROE 0,40% dengan NPM 1,80%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 47,70%. Rasio keuangan tergolong rendah dengan ROE dan NPM yang berada di bawah 5%. Meski begitu, saham ini ternyata punya komposisi utang yang baik dengan angka yang hanya 47%. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 63,6 kali dan PBV 0,2 kali. Saham ini punya valuasi PBV yang rendah dengan angka 0,2 kali. Tapi dengan penurunan laba hingga 80%, membuat PER saham ini menjadi meningkat drastis, di mana mencapai 63 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Pergerakan aset disebabkan oleh bertambahnya piutang pembiayaan dan berkurangnya piutang lainnya. 2. Penurunan liabilitas berasal dari utang lainnya yang berkurang. 3. Saldo laba yang bertambah berdampak pada pertumbuhan ekuitas. 4. Turunnya pendapatan dan naiknya biaya membuat laba perusahaan turun sebanyak 88%. 5. Rasio keuangan tidak menarik dan tergolong rendah. 6. Valuasi PBV sangat rendah, tapi tidak dengan PER. Demikian analisa singkat saham Cevin berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Thank you.